Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Alhamdulillah 3 hari ini saya nggak sempat buat video, mohon maaf ya, lagi kesibukan. Ya intinya saya tetap berdoa buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga tetap hidupnya barokah, berlimpah ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua ya. Buat teman-teman semua, saya juga nggak lupa yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan hutang atau amanah. Saya tetap doakan semoga Allah mudahkan. Dan saya meyakinkan Anda semuanya bahwa sebanyak apapun hutang Anda, kalau kita melibatkan Allah dan kita benar-benar memohon pertolongan sama Allah, percaya deh, pasti selesai. Tidak ada masalah yang nggak selesai. Insya Allah selesai. Karena ketika masalah itu dihadirkan sama Allah, sudah disiapkan solusinya. Tinggal bagaimana kita berusaha berikhtiar untuk menjemput solusi itu. Tentunya dengan cara apa? Ya dengan cara-caranya Allah juga. Beribadah, berdoa gitu. Walaupun teman-teman saat ini yang ini apalagi yang sering bertanya ke saya, Pak, saya sudah doa, sudah tahajud, segala macam. Saya juga belum belum temukan solusi, belum temukan jalan keluar, sehingga saya bingung. Saya tetap bilang ya bahwa teruslah meminta, jangan bosan. Tugas kita itu sebagai manusia hanya berikhtiar, hanya berusaha, selebihnya urusan Allah. Dan percaya deh, kalau kita sungguh-sungguh berminta sama Allah, ada saatnya nanti waktu yang Allah sudah siapkan untuk kebaikan hidup kita. Sehingga pada akhirnya nanti ada saat dimana itu kita menangis bahagia, bukan karena yang lain, tapi karena doa-doa kita selama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan, kita tetap bersyukur. Sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, utangku lunas, dan sebagainya. Ya baik teman-teman semuanya, di video kali ini tuh lagi-lagi saya ingin bahas masalah hutang ya. Ini banyak yang bertanya ke saya tentang begini, Pak, saya besok harus bayar hutang 2 juta rupiah. Bukan hanya 2 juta sih, banyak. Ada yang 200 ribu, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta besok ya, besok harinya. Dan dia sudah berusaha sana sini tapi nggak ketemukan jalan. Sehingga pikirannya takut, khawatir, cemas, gelisah, belum lagi ancaman, belum lagi tekanan. Dan akhirnya bingung dan stres. Ya sebelum saya jawab ya, saya benar-benar memahami dan insya Allah bisa merasakan juga betapa memang kalau kita kondisinya seperti itu benar-benar gimana ya, ya bingung, takut, cemas gitu. Belum ada kepastian uang kita dari mana harus bayar besok hari. Sementara yang nagih itu nggak mau tahu. Kita sudah jelaskan sedang diusahakan, pokoknya berbagai alasan sudah kita kasih tahu, tapi mereka yang nagih nggak ngerti juga. Akhirnya ketakutan, kebingungan, sampai-sampai ya ada yang kabur ya, melarikan diri gara-gara nggak bisa bayar utang. Ya, gimana ya teman-teman semuanya ya. Saya tetap sampaikan tuh begini ya, nggak ada cara lain kecuali ya balik ke Allah. Saya tuh juga selalu bilang di video-video saya, dan ini juga saya alamin. Kenapa Allah membuat kita itu mentok? Kita merasa nggak ketemukan jalan, nggak ketemukan solusi, nggak ada pertolongan. Kita merasa gitu nggak ada jalan, nggak ada petunjuk lah pokoknya atas masalah yang kita hadapi. Kenapa Allah buat itu? Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah itulah bukti bahwa kita ini lemah. Itulah bukti bahwa kita ini manusia punya keterbatasan dan kita tidak punya kuasa, tidak punya kehendak untuk bisa meraih, mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya itu tadi, Anda sudah berusaha cari pinjaman sana sini untuk bayar hutang besok, dan Anda nggak temukan itu, kan mentok gitu ya, mentok, nggak ketemu jalan, sudah gelap. Yang kita rasakan itu takut. Kalau sudah seperti itu, itulah bukti bahwa kita ini memang lemah dan kita tidak punya kuasa. Nah kalau sudah seperti itu, saya katakan baliknya itu ke Allah. Nanti saya akan kasih tahu ya bagaimana cara saya yang diajarkan guru saya ketika posisi kita sudah mentok. Tapi sebelum itu, kalau sudah mentok, kita belajar dari kisah Siti Hajar itu. Ya pastinya teman-teman tahu, dan ini pernah saya sampaikan juga bahwa Siti Hajar yang ketika dia berada di padang pasir yang luas, tandus gitu ya, nggak ada pohon, nggak ada air, ketika dia sama anaknya gitu ya. Nanti tolong kalau kurang tepat tolong diperbaiki ya.
di tengah-tengah gurun pasir itu berdua dengan anaknya. Ketika itu anaknya sedang kehausan sehingga anaknya menangis gitu kan. Siti Hajar tuh ya cari sana sini sampai berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Dia berikhtiar tuh, padahal dia tuh ngerti bahwa di padang pasir yang begitu luas, pastinya dia memahami tidak ada air, tidak ada makanan, yang ada hanya padang pasir yang luas. Tapi dia tetap berusaha. Akhirnya yang saya pahami ya, 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah dia berikhtiar dan dia nggak ketemukan air, hingga pada akhirnya dia pasrah ke Allah. Dan alhamdulillah berkah kuasanya Allah itu, kehendak Allah, akhirnya keluarlah air jam-jam itu di dekat kaki anaknya itu, sehingga anaknya pun bisa minum dan sebagainya. Itu ceritanya. Jadi kalau kurang tepat mohon diperbaiki ya, yang saya pahami begitu singkatnya saja. Artinya apa teman-teman semuanya? Kita jangan langsung putus asa ketika kita tidak menemukan solusi. Itu intinya yang ingin saya sampaikan. Kalaupun Anda sudah berikhtiar sana sini nggak ketemu jalan keluar dan Anda merasa mentok, tetaplah bergerak, tetaplah berikhtiar. Nggak ngerti Pak ikhtiarnya kemana lagi, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus nemuin siapa, teman sudah, saudara sudah, bahkan ketika kita pinjam, ketika kita minta tolong malah justru diejek, justru dijauhi dan segala macamnya. Itu yang sering terjadi ya. Tapi ingat teman-teman semuanya, kita punya Allah. Kita punya Allah, nggak ada cara lain. Ya memang pusing, khawatir, cemas, takut, tapi nggak ada cara lain, kita punya Allah. Makanya saya katakan ya, kalau sudah seperti itu, Anda memaksakan memikirkan terus-menerus, yang terjadi apa? Bisa stres. Kita sudah nggak mampu lagi memikirkan sesuatu yang kita sudah ikhtiar dan kita sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Ya sudah, cara terbaiknya dilepaskan ke Allah. Langsung kita katakan dalam hati, bahkan lisan kita tuh kita katakan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan apapun kecuali Allah. Nah, lantas ikhtiar apa yang harus kita lakukan? Ya ikhtiar langit ke Allah. Ke Allah. Makanya tuh ya, dulu tuh saya, bahkan sampai sekarang, ketika berhadapan dengan masalah, ya pertama kali ketika saya nggak mampu untuk untuk memecahkannya secara logika, atau saya sudah mentok, saya dalam hati tuh selalu katakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku lemah, aku nggak mampu, ya Allah, serahkan segalanya padamu, tolong ya Allah, beri petunjuk di jalan. Itu paling tidak kata-kata yang saya ucapkan. Tarik nafas, sudah saya pasrahkan la haula wala quwata illa billah. Dah jalani lagi hidup ini seperti biasa. Nah malam harinya, nah ini yang mau saya sampaikan, malam harinya Anda ngadu dong ke Allah. Ngadu ke Allah. Temui Allah dalam sholat kita, banyak berdoa. Nah kalau untuk amalan, kalau saya ya, habis maghrib itu saya sholat taubat tuh 2 rakaat, kemudian sholat isya. Selesai sholat isya itu ya istirahat sebentar gitu ya, sambil ya berpikir juga, cari solusi gitu ya. Siapa tahu ada teman yang bisa kita minta tolong gitu. Tapi di selesai maghrib itu sholat taubat dulu, minta ampun dulu sama Allah, itu istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian malam hari jam 10, jam 11 sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat hajat itu bersolawat kepada Rasulullah, kemudian mengadu sama Allah, ya Allah besok harus bayar utang, gimana nih ya Allah, hamba sudah berikhtiar sana sini tapi nggak ketemu, hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong. Itulah kira-kira doa seperti itu. Baca sholawat 1000 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Nah selesai itu berusaha, kalau misalnya belum mau tidur, belum terasa ngantuk, udah ya bermeditasi. Artinya bermeditasi itu belajar memasrahkan, melepaskan beban masalah, termasuk beban hutang itu ke Allah. Ya Allah, aku lepaskan semuanya segala kepadamu ya Allah. Pasrahkan segalanya padamu ya Allah, hamba lemah. Akuin kelemahan kita, akuin bahwa semua itu karena dosa dan kesalahan kita, lepaskan. Nah sampai terasa badan itu ngantuk, tidur, istirahat. Tengah malam sebelum subuh, atau jam-jam 1 jam atau 2 jam sebelum subuh kita bangun tahajud. Kerjakan sholat tahajud, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, kerjakan tambah witir. Nah setelah sholat witir tuh yang saya kerjakan tuh, saya banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Sudah nggak lagi, pokoknya sudah semuanya itu saya konversi ke dalam dosa. Saya benar-benar minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba, ya Allah, curhatlah pokoknya sama Allah ya. Ya Allah punya masalah, besok harus bayar utang.
tumpahkan segala keresahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Allah, sambil terus beristighfar minta ampun sama Allah sampai menjelang subuh. Salat subuh, selesai subuh, udah kembali aktivitas seperti biasa. Hanya sampai sebatas itulah tugas kita teman-teman semuanya, hanya berdoa dan berikhtiar. Selebihnya jalani seperti biasa esok harinya. Anda yang bekerja, kalaupun kita dihadapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, itulah takdir Allah. Itulah sudah kehendak Allah yang harus kita jalani, suka nggak suka, terima nggak terima. Tapi di awal kita sudah lapor ke Allah, kita sudah minta ke Allah, apapun hasilnya kita pasrahkan ke Allah. Nah justru ketika kita melakukan ibadah di malam harinya untuk menghadapi masalah esok hari, justru bukan terkadang ya, bahkan banyak tuh keajaiban terjadi. Nah keajaiban itu kan nggak harus sesuai apa yang kita mau ya. Keajaiban itu bisa saja yang nagih itu nggak datang, atau yang nagih itu jadi lembut, ngasih waktu perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Itu kan termasuk pertolongan Allah. Jadi bukan serta-merta begitu kita beramal malam hari, kemudian besok paginya kita langsung dapat duit, langsung kita bayar utangnya. Nggak seperti itu, walaupun sebenarnya bisa aja ya bagi Allah apa yang nggak bisa. Tapi teman-teman, paling tidak kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, meminta kepada Allah. Selebihnya urusan Allah. Hanya sebatas itu teman-teman semuanya, nggak ada yang lain. Nah kalau Anda memaksakan, panik lah, bahasa saya panik, gimana nih ya, gimana, akhirnya stres sendiri. Ya memang kita sudah pusing, sudah ketakutan, cemas, kita paksakan kita berpikirnya seperti itu, ya makin oleng kita gitu. Nah jadi itu teman-teman semuanya, libatkan Allah, dahulukan Allah, laporlah ke Allah. Insya Allah semoga dengan itu kita lakukan, hidup kita itu dibimbing sama Allah, ditolong sama Allah. Percaya teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya cuma bilang, kalau nggak ke Allah kita minta, kita mau kemana lagi? Nggak ada dunia selain dunianya Allah. Maka jangan jauh-jauh dari Allah, tetap berdoa, tetap meminta sama Allah, pasrahkan sepenuhnya sama Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.